Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara rutinan kita, dalam kajian kita, yang mana pada pagi hari ini adalah kajian kita yang pertama atau halaqah kita yang pertama untuk kajian fikih. Dan insyaallah dalam kajian fikih ini kita akan mulai dengan mengkaji fikih ibadah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu diberi taufik, hidayah, kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas kita keseharian, sehingga kajian ini bisa berlangsung terus dan selalu memberikan faedah kepada kaum muslimin. Sebelum kita mulai pembahasan keterangan tentang hukum-hukum fikih, terlebih dahulu seperti yang dikatakan oleh para ulama, jika seseorang ingin belajar suatu ilmu, maka hendaknya dia mengetahui unsur-unsur pokok secara global yang menerangkan definisi ilmu tersebut, kegunaan ilmu tersebut, siapa yang pertama kali membukukan ilmu tersebut, yang mana dalam istilah para ahli keilmuan fikih dinamakan mabadi'ul asyrah. Hal-hal pokok yang ke-10 yang mana harus diketahui oleh orang yang ingin belajar suatu ilmu, sehingga dengan mengetahui mabadi'ul asyrah ini dia mempunyai gambaran yang global. Dia tahu kegunaan ilmu tersebut sehingga dia bisa konsen dan fokus karena mengetahui pentingnya tentang ilmu tersebut. Mabadi'ul asyrah ini dikumpulkan dalam sebuah syair yang bunyinya, inna mabadi kulli fandin asra al-haddu wal mawdu'u thumma thamra wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'u wal ismu al-istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Mabadi'ul asyrah, setiap fan keilmuan itu ada 10. Yang pertama adalah haddun, atau dalam bahasa Indonesia adalah definisi. Apa sih definisi fikih, keilmuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Fikih secara lughah mempunyai arti al-fahmu, dari kata faqiha yafqahu, seperti kata-kata fahima yafhamu yang artinya adalah faham. Kalau saya mengatakan faqihtu hadal amra, berarti maknanya adalah fahimtu hadal amra, saya telah memahami masalah ini. Adapun fikih secara definisi, para ulama telah menyebutkan banyak definisi, tetapi definisi yang terkenal adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tajul Jam'ul Jawami', al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dan yang lebih ringkas lagi, definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Waraqat, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kita terangkan definisi yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin Ibnu Subki. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah,
ilmu tentang hukum-hukum syara, dikecualikan ilmu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu syariat, maka tidak dinamakan fikih. Al-amaliyah, ilmu ini adalah yang khusus untuk membahas tentang cara-cara melakukan ibadah. Amaliyah, praktek ibadah. Maka dikecualikan dari kata-kata amaliyah di sini adalah ilmu tentang ilmu kalam, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu syariat, tetapi tidak menerangkan cara-cara untuk melakukan ibadah, maka tidak dinamakan ilmu fikih. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih ini dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci, atau dalam istilah Imam Harwain, allati tariquha al-ijtihad. Ilmu ini yakni ilmu fikih dihasilkan dengan cara berijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah mengeluarkan segala kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau kita cermati, definisi ini adalah untuk fikihnya ahli ijtihad. Karena kalau kita tengok dari takrif atau definisi ini, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita dapatkan dengan cara berijtihad. Dan yang mampu untuk berijtihad adalah seorang mujtahid, orang-orang alim yang sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad, kriteria-kriteria tertentu yang telah disebutkan oleh para ulama. Maka dari itu, pengetahuan kita tentang fikih yang kita dapatkan dari membaca kitab Fathul Qorib atau kitab Fathul Mu'in tidak dikatakan ilmu fikih. Kemudian itu adalah definisi ilmu fikih. Berikutnya adalah maudhu'uhu, pokok pembahasan ilmu fikih. Apa sih pokok pembahasan ilmu fikih? Para ulama menyebutkan maudhu'u ilmil fiqhi af'alul mukallafin. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu fikih adalah tingkah laku orang mukallaf. Mukallaf di sini adalah orang yang sudah baligh dan yang berakal. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap tindak laku orang mukallaf itu tidak terlepas dari salah satu hukum. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Kalau tidak sunnah, ya mubah. Kalau tidak begitu, ya makruh atau haram. Jadi, setiap apa yang kita lakukan, duduk saya di kursi ini, keadaan Anda sekarang mendengarkan kajian saya, ini tidak lepas dari 5 hukum tersebut. Lah, yang membahas 5 hukum ini, yang membahas hukum tentang tingkah laku manusia, ini adalah ilmu fiqih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan manusia tersebut dengan ilmu fikih ini, sehingga manusia di jalan yang lurus bisa mencapai kehidupan yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat, jika dia berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan itu adalah ilmu fikih. Segala tindak laku kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum itu sendiri, definisinya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama, hukum adalah khitabullah al-muta'alliku bi af'alil mukallafin bil iqtida awit takhyir, yang artinya hukum adalah khitabullah, kalamullah, perkataan Allah, instruksi Allah yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf, baik
dengan tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan, yaitu wajib dan sunnah, atau tuntutan untuk meninggalkan, yaitu haram atau makruh, atau takhyir, memberi kebebasan untuk memilih, untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi karena fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asyariyah, mengetahui hukum-hukum syariat, dan hukum itu sendiri adalah aturan Allah, kalam Allah yang mengatur kehidupan manusia, maka secara otomatis hukum ini tidak bisa diambil kecuali dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana Al-Hadis itu, meskipun hadis itu adalah perkataan Rasulullah SAW, tetapi sesungguhnya hadis adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sebenarnya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas bahwasanya pokok pembahasan ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, pekerjaan orang mukallaf. Kemudian apa sih faedah kita untuk belajar ilmu fikih? Faedahnya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena dengan belajar fikih kita bisa mengetahui hukum, dan hukum itu adalah sesuatu yang mengatur tingkah laku manusia, yang mana hukum itu sebagaimana yang saya terangkan tadi, khitabullah, ya, yang mengatur segala gerak-gerik manusia, al-muta'alliq bi af'al mukallafin bil iqtidha, baik yang berupa tuntutan, dan seperti yang saya katakan tadi, tuntutan ini ada kalanya tuntutan untuk mengerjakan. Kalau hal tersebut dituntut harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan siksa, maka hukum itu adalah namanya wajib. Kalau hal tersebut harus dikerjakan, tapi bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan siksa, maka dinamakan sunnah. Dan kalau hal tersebut dituntut untuk meninggalkan, jika dikerjakan akan mendapatkan hukuman, maka dikatakan haram. Tapi kalau jika dikerjakan tidak mendapatkan hukuman, tapi dituntut untuk meninggalkan, maka namanya adalah makruh. Jadi secara otomatis faedah daripada belajar ilmu fikih adalah untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan belajar ilmu fikih, maka kita bisa mengetahui apa sih yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jalan untuk menjadi hamba yang taat, untuk menjadi hamba yang soleh, salah satunya adalah dengan mempelajari fikih. Dengan belajar fikih kita mengetahui apa saja larangan-larangan Allah dan apa saja hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, karena takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan takwa ini tidak bisa terwujud kecuali dengan mengetahui apa itu larangan dan apa itu perintah. Kemudian masailuhu, mabadi' yang kelima adalah masalah-masalah yang dibahas dalam fikih. Seperti yang kita ketahui, masalah-masalah yang dibahas dalam fikih seperti sholat itu wajib, qunut itu sunnah, witir itu sunnah, wudhu itu caranya seperti ini. Itu adalah masalah-masalah yang akan kita bahas dalam kajian kita, kajian fikih. Ilmu yang akan kita pelajari ini namanya adalah ilmu fikih. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, istimdaduhu, pengambilan ilmu fikih ini hanya dari Quran dan dari hadis, dari ijma', dari qiyas. 4 hal inilah yang merupakan sumber hukum dalam madhab Syafi'i. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan mabadi' daripada ilmu fikih ini adalah hukum syari'. Apa sih hukum mempelajari ilmu fikih itu? Seperti penjelasan saya tadi, guna daripada ilmu fikih adalah imtithalul awamir, untuk menjalankan perintah-perintah Allah,
untuk taat kepada Allah, maka otomatis belajar ilmu fikih ini hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu fikih ini adalah wajib atau fardu ain fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakahah. Belajar ilmu fikih ini hukumnya adalah fardu ain, wajib atas setiap individu untuk belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu hukum yang berhubungan dengan sahnya ibadah. Anda tidak bisa melakukan ibadah tersebut dan ibadah tersebut menjadi sah kecuali mengetahui hukum tersebut. Misalnya, hal-hal yang menjadi sahnya ibadah adalah kita harus belajar bagaimana cara berwudu, apa saja rukun-rukunnya wudu, dan apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Jika kita tidak mengetahui cara wudu, kita tidak mengetahui rukun-rukunnya wudu, maka bagaimana kita bisa berwudu dengan baik? Kita kalau tidak bisa mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan wudu, bagaimana kita bisa memastikan bahwasannya wudu kita masih belum batal? Maka belajar sesuatu yang menjadi sahnya ibadah, ini hukumnya adalah fardu ain, wajib atas setiap individu. Contoh lain adalah belajar tentang rukun-rukunnya sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau kita tidak bisa mengetahui tentang rukun-rukunnya sholat, maka kita tidak bisa mengerjakan sholat dengan baik. Bagaimana kita mengerjakan sholat? Wong rukunnya saja kita tidak bisa mengetahuinya, kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa memastikan kalau sholat yang kita lakukan tadi itu sholat yang sah, kalau kita tidak tahu apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Jangan-jangan kita melakukan salah satu hal yang membatalkan sholat, sedangkan kita tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Maka belajar tentang rukunnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk dalam kategori hukum yang wajib untuk kita ketahui, atau fardu ain yang wajib kita ketahui. Begitu juga tentang rukun dan rukunnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, rukunnya haji, hal-hal yang membatalkan haji. Sebenarnya seperti kebiasaan yang telah kita ketahui, kalau ada orang yang haji, biasanya mereka melakukan manasik haji, ya, manasik haji agar hajinya sah, agar dia tahu cara-cara melakukan ibadah haji dengan baik. Begitu juga seandainya di sana semestinya ada yang namanya manasik wudhu, ya, atau manasik sholat, atau manasik puasa. Seharusnya ada. Sebelum kita mengerjakan puasa, kita wajib untuk mengetahui bagaimana kita cara berpuasa dengan baik, apa saja rukun-rukunnya puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu juga bisa dikiaskan dengan sholat, wudu, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian wajib kifayah fima zada ala dzalika. Untuk selebihnya itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Jadi mengetahui belajar ilmu fikih fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah. Muamalah berarti jual beli, sewa menyewa. Itu harus seseorang yang ingin melakukan jual beli, maka dia harus mengetahui apa saja rukun-rukunnya jual beli, apa saja hal-hal yang boleh diperjualbelikan, apa saja syarat-syarat dan surat syarat dan rukun jual beli, dia harus mengetahuinya. Begitu juga al-munakahah yang berhubungan dengan pernikahan. Jika seseorang ingin menikah, maka dia harus mengetahui syarat rukunnya nikah itu apa saja, sehingga nikah yang dilakukan benar-benar nikah yang sah. Kemudian dia juga harus tahu apa saja hak dan kewajiban atas seorang suami, seorang istri, dan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pertanyaannya sekarang, kapan kita wajib untuk mengetahui hukum-hukum ini? Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya. Beliau mengatakan, jika seorang anak kecil yang mau mendekati baligh, jika dia pada saat ini, pada jam 8 sekarang, dia baligh, maka saat ini dia harus belajar ilmu yang bisa, atau ilmu yang mentaskhih iktikad dia atau akidah dia, mengetahui secara global
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang mempunyai sifat 20 secara global, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para utusan, dan utusan atau rasul yang terakhir yang diutus untuk umat pada saat ini adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah, beliau meninggal di Madinah. Itu semuanya harus dia ketahui secara global. Kemudian jika datang waktu zuhur, maka sekarang dia harus melakukan sholat. Maka jika datang waktu zuhur, maka dia harus belajar cara-cara wudhu, juga cara-cara sholat, sampai waktu asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian jika dia masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan datang bulan Ramadan, maka sebelum masuk bulan Ramadan dia harus belajar fikih tentang cara-cara puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, rukun-rukunnya puasa. Dan jika dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau melakukan ibadah haji, maka dia harus mengetahui rukun-rukunnya haji, wajib-wajibnya haji, hal-hal yang membatalkan haji. Dan jika dia ingin jual beli, maka dia harus mengetahui syarat rukunnya jual beli. Itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Dan jangan sampai kita melalaikan ilmu ini, karena ini adalah ilmu yang wajib, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," rawahu Ibnu Majah. Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap individu orang muslim. Lah, ilmu yang wajib adalah ilmu fikih ini, ilmu yang mengatur tingkah laku kita, mengatur cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan dari ilmu ini adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka disebutkan di sini bahwasanya kemuliaan ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dia tentang masalah agama. Jadi termasuk tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah orang tersebut belajar ilmu fikih. Dengan belajar ilmu fikih berarti orang itu punya perhatian akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah agar seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa itu bisa terwujud. Karena dengan mempelajari ilmu fikih, dia tahu mana yang diperintah oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah yang harus dia tinggalkan. Maka ilmu ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, yang melebihi keutamaan ilmu-ilmu yang lain, ya. Kemudian berikutnya adalah wadhi'uhu. Siapa sih yang pertama kali yang membukukan ilmu fikih ini? Ilmu fikih ini yang membukukannya adalah para ulama. Ya, dibukukan oleh para ulama, dan ilmu fikih ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan dengan hukum, sedangkan hukum itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis yang membuat ilmu ini wadhi' hadal ilmi huwa Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka wahyu telah terputus dan tidak semua masalah itu disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka oleh karenanya, yang jika ada masalah baru
yang belum diketahui hukumnya, maka itu adalah tugas para ulama, tugas para mujtahid, bagaimana menggali hukum masalah tersebut dari Al-Quran dan hadis. Karena meskipun semua tidak diterangkan secara sharih dalam Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran dan hadis memberi solusi. Kalau tidak dijelaskan secara sharih, maka di sana mungkin diisyaratkan atau masuk dalam kaidah umum dalam ilmu fikih. Maka segala masalah yang dibutuhkan pemecahannya secara fikih, semuanya bisa kita dapatkan dari Al-Quran, hadis, dari ijma', dari qiyas, dan dari sumber yang lainnya yang telah disepakati oleh para ulama. Ini adalah sedikit mengenai mabadi'ul asyrah tentang ilmu fikih. Dan perlu diketahui karena ilmu ini adalah wajib untuk kita pelajari. Dan kita tidak bisa melakukan ibadah kecuali ibadah tersebut didasari dengan ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini hukumnya adalah wajib. Maka segala bentuk ritual ibadah yang dilakukan tanpa didasari ilmu fikih, maka hukumnya tidak sah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau ada orang mu'alaf misalnya, yang baru masuk Islam, tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya berwudu, dia berwudu, ikut-ikutan, ada orang wudu, dia ikut seperti orang tersebut, dia sholat, ikut bersama-sama dengan orang sholat di masjid, maka apa yang dilakukan tidak sah, karena yang dilakukan tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Karena segala bentuk ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jadi wajib untuk belajar ilmu fikih ini, meskipun kita tidak mempelajarinya secara mendetail, yang penting kita bisa tahu bagaimana cara melakukan ibadah tersebut secara global. Karena mempelajari ilmu fikih secara mendetail memerlukan waktu yang lama, dan itu adalah pekerjaannya santri, bukan pekerjaannya orang awam. Kemudian yang perlu diketahui lagi, para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang tidak boleh melakukan hal apapun kecuali telah mengetahui hukum Allah dalam hal tersebut. La yajuzu al-iqdamu ala syai'in qabla ma'rifati hukmillahi fihi. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Imam Ghazali, dan beliau mengatakan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu dilarang untuk mengerjakan sesuatu apapun kecuali Anda telah mengetahui hukum daripada apa yang akan Anda lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita tidak mengetahui ini halal atau haram. Maka para ulama mengatakan, tidak boleh kita mengerjakan sesuatu, kecuali kita tahu ini diperbolehkan dan ini tidak diperbolehkan. Sehingga jadi semua yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hukum Allah yang wajib untuk kita patuhi. Kalau seorang hamba ingin bahagia, maka caranya adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang lebih mengetahui akan kemaslahatan seorang hamba, karena Allah yang menciptakan hamba tersebut. Jangan sampai kita memakai aturan-aturan orang lain yang tidak jelas, aturan-aturan orang kafir yang membawa kita, menyeret kita kepada kesengsaraan dan kehinaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian berikutnya adalah penjelasan mengenai masalah toharoh, dan setelah itu kita akan menjelaskan mengenai masalah wudu, masalah mandi, dan masalah yang lainnya. Dan insya Allah untuk masalah-masalah toharoh,
masalah wudhu, masalah mandi akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk para pemirsa secara umum, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, yang menjadi syafaat kita besok di hari kiamat. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.